menyampaikan pesan-pesan dari pengalaman spiritualnya yang kemudian direkonstruksikan, ya, diformulasikan menjadi bahasa-bahasa diskursus, bahasa logis. Ciri lain adalah terintegrasinya antara ontologi dan aksiologi. Jadi Suhrawadi tidak hanya bicara tentang cahaya, tentang wujud, tentang being, namun juga beliau mengintegrasikan, mengharmonisasikan dengan sebuah praksis, sebuah aktivitas. Jadi berfilsafat adalah the way of life. Berfilsafat adalah gaya hidup, bukan sebuah disiplin yang berjarak dari dirinya. Menyatu, filsafat itu sebagai sebuah gaya hidup, sebagai sebuah the living, ya, yang hidup, yang aktual, yang bersentuhan dengan keseharian. Tidak hanya melakukan kontemplasi, meditasi, menyerap ontologi cahaya, menyerap sumber cahaya yang berhierarki, namun dia juga berusaha menjadikan dirinya sebagai al-hakim, hakim, saga atau the sage. Hakim itu yang tahu, yang akan mengetahui apa yang seharusnya diketahui, dan yang akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi seorang saga itu yang mengkoordinasikan, menyatukan antara teori dan praksis. Jadi hikmah nadori dan hikmah amali itu menjadi terjalin satu kesatuan. Dan satu kesatuan itu juga termanifestasi dalam budaya-budaya yang partikular, dalam budaya yang beragam, ya, yang bervariasi, yang mungkin berubah-ubah, dengan limpahan sumber emanasi dari Nurul Anwar, dari cahaya yang tertinggi. Namun dia berusaha membumikan sesuai situasi dan kondisi yang ada. Jadi seandainya para filsuf muslim itu hidup di era sekarang, maka kiprah dan aksinya juga akan berbeda dengan apa yang dilakukan di masa lalunya. Jadi nilai-nilai itu juga merelevankan, ya. Nilai juga melihat kebutuhan-kebutuhan lokal, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, manusia atau individu di era yang beragam, di era yang berbeda. Konteks di zaman Suhrawadi adalah konteks yang memang sangat menarik. Hussein Zihai bercerita tentang aspek historis dari filsafat ini.
filsafat Surawadi memang harus didekati dengan interdisiplin studies ya, dengan berbagai disiplin yang beragam. Barulah kelihatan kelihatan kualitasnya, kelihatan holistiknya, kelihatan dimensinya yang beragam. Dia harus didekati dengan pendekatan historis, ya, budaya, kemudian juga hermeneutika, karena hermeneutika simbol, simbologi, bahasa-bahasanya luar biasa simbol. Simbol itu kan butuh takwil, butuh hermeneutika. Menurut Henry Corbin, hermeneutika itu idem dito dengan takwil. Jadi takwil itu harus berusaha mengembalikan ke sumber yang awal ya, ke sumber yang original. Nah, kemudian tujuannya adalah tujuan menyingkap hakikat. Beda dengan ilmu modern yang tujuannya adalah pragmatis. Ilmu sendiri adalah penyingkapan. Dan menyingkap dengan berbagai metode yang membuat ilmu itu menjadi beragam, bervariasi, karena metode yang digunakan oleh para penyingkap itu, ya, subjek yang menyingkapkan itu. Mungkin bagi masyarakat modern, bagi sebagian filsuf modern, hakikat tidak ada lagi menarik. Ya, jiwa dianggap tidak ada misalnya. Yang ada hanyalah syaraf, ya, dimensi-dimensi material, emosi, hasrat, semuanya adalah saraf, semua adalah neuron. Tapi dalam filsafat iluminasi, itu hakikat itu sangat penting. Hakikat itu memiliki nilai juga, memiliki nilai aksiologi juga. Karena hakikat itu menggerakkan. Menyingkap hakikat dengan ilmu huduri, itu bedanya antara ilmu huduri dan ilmu husuli. Ilmu huduri itu menggerakkan. Jadi mendorong kita untuk bergerak. Karena dia melihat kenyataan, melihat hakikat dengan beragam hierarkinya, maratibnya, martabatnya, itu akan menggerakkan seseorang. Kemudian menggunakan variasi metode. Jadi Surawadi itu bicara dengan berbagai metode. Kemudian juga dia juga mengkombinasikan berbagai metode. Misalnya dia menggunakan metode tasawuf, yaitu proses tazkiyatun nafs, penyucian diri. Dia bahkan mengusulkan kepada murid-muridnya untuk berpuasa selama 40 hari, tidak boleh makan daging, kemudian dia sendiri berpuasa dan konon katanya berbukanya seminggu sekali. Kemudian setelah suluk, sairwa suluk, ya, sebelumnya dia sangat menekankan sebelum melakukan itu seseorang harus belajar logika dulu, matematika dulu. Nah, kemudian setelah itu dia juga sampai pada rekonstruksi dari apa yang dialami. Jadi dia menggunakan burhan, metode burhan. Dia menganggap bahwa metode burhan perlu bagi orang-orang yang pemula. Ya. Setelah burhan, dia kemudian
syuhud atau vision, ya, atau witnessing, penyaksian, kemudian rekonstruksi dengan bahasa diskursif. Nah, rekonstruksi itu dia sampaikan dengan berbagai bahasa juga. Kalau dengan mutakalim, karena dia Suhrawadi juga bersentuhan dengan mutakalim, dia bicara dengan bahasa dialektika. Kemudian juga dia berdialog, berdiskusi dengan ulama-ulama rusum. Dia juga menggunakan bahasa-bahasa persuasif, ya. Nah, itulah mungkin bahasa-bahasa dia yang kadang-kadang disalahpahami. Padahal sebetulnya beliau memiliki beragam ekspresi dan ungkapan. Kemudian ciri lain bahwa filsafat ini karena bagian dari ilmu hakiki, tidak hanya merambah, ya, tidak hanya ingin berusaha menyingkapkan hukum, menyingkapkan nature, menyingkapkan apa yang terjadi di alam fisik, di alam material ini. Sekalipun Suhrawadi menyebutnya sebagai ghosak, ya, alam kegelapan, itu bahasa-bahasa simbol sebetulnya. Kegelapan karena dunia materi adalah kegelapan dalam para filsuf. Menurut para filsuf, kegelapan dalam arti bahwa dunia materi selalu berubah-ubah. Tidak bisa kita mendapatkan satu kepastian. Kemudian juga dunia materi itu berdimensi, memiliki dimensi, ya, luas, lebar, tinggi, di mana dalam ungkapan mereka, misalnya bagian sisi tidak bisa mengetahui permukaan yang di atas. Itu simbol dari ketidaktahuan. Simbol dari ketidaktahuan. Nah, selain itu juga merambah alam-alam di atas fisik, yaitu alam imajinal. Alam barzah, yang menurut Mullah Sadra, alam barzah ini adalah yang menguasai alam materi. Alam barzah juga dikuasai alam akal, yang dalam bahasa agama adalah alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Saya lebih banyak menggunakan interpretasi Mullah Sadra atas Suhrawadi. Karena di antara banyak pensyarah itu, bahkan misalnya Qutbuddin Shirazi atau pensyarah lain, ya, dari para pengikut murid-murid Suhrawadi, murid-murid Isyraq, penerus Isyraq, itu hanya Mullah Sadra yang dianggap memang paling kompeten, ya, untuk menafsirkan, melakukan interpretasi atas hikmat Isyraq ini. Mullah Sadra sendiri punya komentar, punya catatan atas kitab terakhirnya, yaitu Hikmat al-Isyraq. Dan catatan atau komentar Mullah Sadra itu sangat menarik. Bagi Mullah Sadra, kitab-kitab filsafat, termasuk kitab filsafat Suhrawadi, bukanlah kitab yang mati, ya. Bukanlah teks yang dead text, korpus yang almarhum, korpus yang jadul, korpus yang klasik, tapi living book, ya. Buku yang hidup. Buku yang hidup dan menghidupkan. Karena itu mengapa Mullah Sadra juga mengambil teori-teori dari Suhrawadi, kemudian menggunakannya, ya, memakainya sebagai, menyempurnakannya menjadi teori-teori yang ikut menyusun pilar-pilar
hikmah isyraq. Ciri lain dari ilmu hakiki atau filsafat ilmuminasi yang merupakan bagian dari ilmu hakiki adalah bahwa manusianya juga bukan hanya bukan hanya nasut, tapi juga nasut, lahut, ya, dan jabarut. Jadi kita punya tiga rangkapan. Ya. Kita ini harus bisa melampaui raga ini. Bahkan menurut Surawadi tidak disebut seorang ahli hikmah kalau dia tidak bisa meninggalkan tubuhnya, ya, yang disebut dengan mati ikhtiyari, maut al-ikhtiyari menurut para sufi. Jadi seorang hakim, seorang al-mutta'alih itu menurut Surawadi adalah mereka yang siap dan bisa meninggalkan tubuhnya kapan saja. Menurut Surawadi, jiwa ini kan aktor utama. Jiwa itu ibarat kita ini ibarat rumah. Rumah itu, rumah fisiknya adalah tubuh kita. Rumah itu, seorang sohibul bait yang tinggal di rumah, karena dia adalah cahaya, ya, dia bisa jadi tidak betah ketika melihat kondisi rumahnya udah rusak, udah reyot, ya, udah mau runtuh. Seperti halnya tubuh, ya, ketika sudah menua itu, tubuh itu juga ya lemah, ya. Karena itu jiwa tidak betah dengan rumah yang sudah rusak itu, dia akan meninggalkannya. Atau dia bisa meninggalkan saja karena kerinduannya kepada sang kekasih sejati. Jadi seseorang tidak dikatakan seorang hakim, ya, seorang arif, kalau ada yang membahagiakan selain mengingat Tuhan. Itulah yang paling membahagiakan. Dalam uraian Surawadi, filsafatnya juga memiliki relasi dengan kebahagiaan dan cinta. Para filsuf Muslim kan umumnya punya asumsi bahwa ilmu atau filsafat ini sebagai ratu ilmu itu memiliki korelasi dengan kebahagiaan. Karena berfilsafat itu mengaktualkan potensi-potensi. Berfilsafat itu melejitkan jiwa, menerbangkan jiwa dari alam yang fisik ini ke alam yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan ilmu dan praksis. Dalam bahasa agama dengan ilmu dan amal. Nah, kemudian ciri-ciri lain sebetulnya sangat banyak, ya. Ya, dengan lanskap yang luas itu kita bisa melihat dengan peta, ya. Formula seperti ini sebagai ilmu hakiki kita akan bisa melihat signifikansi dari hikmah isyraq ini. Bahwa manusia-manusia yang berguru atau katakanlah mengikuti jalannya iluminasi
adalah manusia-manusia yang akan menghangatkan buana yang dingin ini. Sebagaimana bahwa rumah itu akan kuat, akan bertahan, rumah kita akan bertahan kalau ada manusia yang menghuninya. Aura manusia itu mengandung aura yang menghangatkan rumah itu. Jiwanya bisa menghangatkan, mengawetkan bangunan fisik, ya, kayu-kayu dari rumah itu. Maka demikian juga kehadiran manusia, turunnya manusia ke bumi itu akan mencerahkan, ya, menghangatkan bumi ini, menghangatkan buana ini. Nah, dengan lanskap seperti ini, maka kita bisa ya katakanlah menjadi bagaimana kita melihat, ya, konstelasi atau struktur dari filsafat iluminasi ini, yang memang seperti buku, menurut saya buku-buku filsafat iluminasi ini sangat-sangat sulit. Pertama, di Iran sendiri, ya, filsafat iluminasi atau filsafat peripatetik dianggap sudah dimansuh oleh Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Mula Sadra. Ya, sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau Anda mau mempelajari, menemukan hikmat isyraq atau menemukan filsafat peripatetik, Anda bisa baca Al-Hikmah Muta'aliyah. Hikmah Muta'aliyah kan harmonisasi dari semua disiplin ilmu. Dia bukan campuran dari berbagai ilmu, tapi harmonisasi. Gradasi ilmu. Ilmu adalah bergradasi. Ilmu adalah filsafat adalah sebuah perjalanan, ya, harokah jauhariyah yang mengapresiasi semua pencapaian manusia, semua pencapaian dari berbagai fakultas yang bisa digunakan untuk mengakses hakikat. Yang kedua, sebagian buku-bukunya juga masih manuskrip di perpustakaan-perpustakaan di Konya, di Turki, di Iran, dan di Mesir. Ada buku logika yang tidak bisa diakses, itulah yang menyulitkan orang untuk memahami secara utuh. Kemudian juga, yaitu tadi, bahwa menurut Surawardi, dia kan tidak mau berbicara dia tidak mau menuliskan asalnya, tidak mau menuliskan apa yang dia lihat dalam pengalaman spiritualnya, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang diperoleh, yang kemudian dibahasakan. Asalnya dia enggan. Jadi dia lebih memilih bahasa oral. Lebih memilih bahasa langsung. Kalau dituliskan mungkin sudah ada reduksi, sudah ada konsep-konsep, membutuhkan konsep-konsep, membutuhkan reduksi bahasa-bahasa, dikerangkeng dalam hijab bahasa linguistik, harus mengikuti aturan-aturan bahasa tertentu. Misalnya Mula Sadra itu kan punya inovasi baru dia. Being, ya. Melampaui peripatetik, ya, melampaui apapun,
Sehingga logikanya perlu disusun logika khusus untuk hikmah mutaliyah, karena logika itu yang disusun adalah logika husuli. Logika itu berdasarkan ilmu husuli, ya, ilmu yang melalui konsep, ilmu yang tidak langsung. Karena itu kalau Anda membaca hikmah mutaliyah dengan logikanya peripatetik, itu kita bisa salah paham. Sebagaimana juga kenapa Surawadi menyusun logikanya baru, merekonstruksi, mereformasi logika baru. Pertama dengan memilih istilah-istilah Isyraqiyah, bahkan istilah-istilah pun istilah-istilah baru yang berbeda dengan Ibnu Sina. Menurut Profesor Dr. Hussein Ziyai, pakar Surawadi dari Universitas Harvard yang meneliti Surawadi selama 30 tahun, dia sebetulnya logikawan, menarik ya. Menurut dia karena di keempat kitabnya, tetraloginya, musonafat, kitab filsafatnya, ya, itu kan 4 ya. Mutarahat, Masyari, kemudian Hikmat Isyraq, ada 4 ya, saya lupa lagi satu namanya. Itu musonafat, ya, 4 jilid kitab filsafatnya. Di keempat kitab itu dari kitab pertama, kitab kedua, kitab ketiga bahkan sampai kitab terakhirnya Hikmat al-Isyraq, Surawadi lebih banyak menulis tentang logika. Karena itu menurut Hussein Ziyai dia adalah logikawan. Ada berbagai wajah tentang Surawadi. Yang lain mengatakan dia seorang teosofis, yang lain mengatakan dia neoperipatetik, ya. Yang lain mengatakan dia seorang saga, dan berbagai macam tergantung pendekatan yang beragam. Yang lain dia mengatakan bahwa tidak ada ya sumbangsi yang baru dari Surawadi kecuali hanyalah perubahan-perubahan istilah saja. Nah, dan seperti itu juga Surawadi sebetulnya memang para ilmuwan dia tidak sempat menuntaskan, menyelesaikan proyek panjangnya, proyek besarnya, karena itulah ya konflik politik yang menarik, perang salib, kemudian juga kekuasaan, ya, kemudian juga kritikan dari kaum ortodoks yang melihat bahwa putra pangeran ya sudah mulai condong kepada Surawadi, karena Surawadi adalah guru privatnya sang pangeran, dan para ulama ortodok mulai takut kehilangan pengaruhnya, karena itu langsung menyerangnya dengan fitnah bahwa dia adalah seorang ahli bid'ah heresi yang membahayakan bagi agama. Sementara di dalam situasi yang sama, kekuasaan, ya, kerajaan butuh stabilitas politik. Kehadiran Surawadi seperti membakar ya, memicu perselisihan horizontal. Nah, jadi yang kita bisa akses hanyalah 1/8-nya saja. Mengapa hanya tidak bisa seutuhnya? Sebab tadi dia terbiasa dengan tradisi oral, langsung, huduri, kemudian juga dengan metode tarbiyah ya, metode tarbiyah yang khas, yang tipikal. Karena itu penulisan adalah
rangkaian keempat ya dari hierarki ini. Pertama, yang paling tinggi adalah idopah isyraqiyah, yaitu relasi pencerahan. Ini bukan ada dua relasi, ada relasi yang mengasumsikan dua hal. Ya. Misalnya ayah dan anak. Disebut ayah karena ada anak, disebut anak karena ada ayah. Itu harus ada dua entitas. Sementara idopah isyraqiyah hanya satu pihak. Yang ada hanyalah wajibul wujud, yang hanya adalah nurul anwar dalam bahasa Suhrawardi, yang ada al-haq yang menurut bahasa Mullah Sadra atau Ibnu Arabi. Cahaya itulah yang sebenarnya yang aktif, yang berperan. Jadi siapapun selain Tuhan tidak punya status, tidak punya status ontologis. Statusnya adalah status kebergantungan, tidak independen. Jadi kita pun tidak punya diri kita. Kita bisa terhijab, bisa tertutup. Ketika kita merasa eksis, merasa ada. Padahal kita itu adalah ilusi, adalah waham. Seolah-olah kita wujud yang mandiri, eksistensi yang punya status yang mandiri. Sebetulnya kita adalah limpahan-limpahan cahaya, limpahan-limpahan wujud yang kemudian setelah mengalami itu lewat ya penyaksian langsung dan burhan. Yang menyaksikan kan bukan raga. Raga ini bisa jadi hijab, ya. Bisa jadi penghalang, kegelapan nih, gosak ini. Yaitu bagian terdalam ya, dari diri kita, bagian yang paling subtil, yang kita bisa mengaksesnya, kita bisa melejitkannya menjadi diri katakanlah yang paling otentik, yang mengimitasi Tuhan. Jadi ini konsep-konsep sebetulnya analisa-analisa bahasa lah yang membuat analisa-analisa bahasa peripatetik yang bisa memisahkan. Kan bahasa-bahasa peripatetik umumnya memisahkan, mengkategorikan, mendistingsi, mereduksi. Akal itu memisahkan. Sementara kalbu atau dalam bahasa Suhrawardi adalah cahaya diri, ini menyatukan, mengintegrasikan. Akal tidak bisa, kalbu itu kan totalitas dari diri manusia. Sementara akal adalah sebagian dari manusia. Nah ini konsep-konsep ini kenapa kita bisa membagi-bagi ya, mengkategorikan ini pakai bahasa-bahasa diskursif, bahasa-bahasa peripatetik. Wa ila sebetulnya
itu adalah satu kesatuan, satu cahaya yang berhierarki. Jadi satu tapi banyak, banyak tapi satu. Yang banyak itu sebetulnya tingkatannya, marotibnya atau martabatnya. Perjalanan dari bawah ya mulainya. Ini kan perjalanan proyek dia dari revitalisasi peripatetik, kemudian rekonstruksi logika, setelah itu penyaksian, idopah isyrokiyah, kemudian dia harus turun lagi merelevankan, menyesuaikan, membumikan, menyusun satu korpus, satu filsafat yang sebetulnya itu adalah khusus untuk murid-murid tertentu, ya, untuk murid-muridnya yang memang sudah mempersiapkan diri dengan burhan, dengan penyucian, sahabat-sahabat yang mulia, sekali lagi ya bahwa buku ini memang belum komprehensif sekali, belum detail sekali, belum membahas semua hal. Tapi buku ini menurut saya cukup mengantarkan Anda untuk bisa melihat, menempatkan filsafat Islam, terutama filsafat iluminasi, secara signifikan. Karena kalau Anda baca misalnya Posmo, ya, mungkin Anda tidak akan suka dengan filsafat, karena dianggap bahwa filsafat itu juga tunduk pada konteks-konteks zamannya. Nah, kemudian saya lupa ini. Untuk membedah filsafat iluminasi, juga filsafat lain, Anda harus bisa melihat strukturnya. Jadi struktur inilah, kalau Anda lihat apa itu filsafat, ya filsafat itu adalah rangkaian dari masalah, objek kajian, dan fondasi. Filsafat itu harus ada objeknya. Dan objek filsafat adalah objek yang paling luas, paling umum, yaitu wujud. Dia paling umum, paling luas. Semua di bawah payung, ada di bawah payung keberadaan. Kalau dalam bahasa Surawadi, semua di bawah payung cahaya. Cahayalah yang membuat kita menjadi ada. Cahayalah yang, dalam cahaya itu ada inherent di dalamnya, yaitu kehidupan, ilmu, kemudian power, kekuatan, kemudian juga will, ya, hasrat atau kehendak, dan karakter, bukanlah karakter, sifat-sifat lain yang memang menjadi ruh, menjadi energi, menjadi spiritual, spirit bagi berbagai kehidupan, bagi berbagai kekuatan kehidupan, aktualitas, daya, tenaga, energi. Nah, kemudian
ini yang ada ya, atau cahaya ini bagaimana didekati? Tidak bisa cahaya itu didominasi dengan aku, dengan ego kita yang sangat lemah. Tapi ego kita, aku ini harus menjadi wadah limpahan dari yang ada. Jadi kalau dalam tradisi peripatetik, subjek, objek. Kalau dalam tradisi ini adalah menyingkapkan yang tersingkap dalam diri kita ya sesuai dengan kapasitas diri kita. Sebagian orang mungkin bisa menyingkapkan hakikat, bisa menjadi wadah tersingkapnya kebenaran, tersingkapnya al-haq lebih luas karena jiwanya luas, karena egonya luas. Tapi sebagian mungkin hanya bisa menyingkapkan kebenaran atau hakikat atau yang ada atau cahaya itu ya dalam wadah-wadah yang sangat sempit sekali. Fondasi yang menjadi dalam bahasa logika premis-premis yang menjadi asumsi-asumsi. Di belakangnya ada banyak asumsi. Di belakangnya ada banyak presuposisi. Presuposisi yang kemudian menyusun menjadi konklusi, menyusun statement filsafat sebagai sebuah aspek diskursif. Karena filsafat tidak hanya dialami, tapi juga harus dihayati dan dimengerti. Karena itu harus dalam bahasa-bahasa diskursif, bahasa ilmiah, bahasa yang memang tunduk pada konsep-konsep yang umum. Pak Admin, saya kira cukup ya presentasi saya yang sangat sederhana ini. Maafkan kalau banyak kekurangan, tapi saya kira untuk diskusi malam ini memang butuh beberapa pertemuan lagi. Saya berharap bahwa apa yang bisa saya sampaikan, saya presentasikan yang sederhana ini bisa memantik kemudian inspirasi lain untuk lebih membangun wacana tentang ilmu hakiki. Sekali lagi bahwa wadah rekonstruksi itu bisa beragam ya. Konteks juga bisa ikut, konteks juga direspon dengan berbagai respon dari filsafat yang membumi ini. Jadi respon filsafat juga memperhatikan konteks. Konteks di zaman klasik adalah kalam, politik. Konteks di zaman sekarang mungkin berbeda lagi, beragam lagi. Mengkontekstualisasi sebetulnya kemampuan seorang filsuf ya. Bahwa apa yang ada di langit juga harus diturunkan menjadi membumi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Mudah-mudahan bisa berkenan, maaf serba kekurangannya ya. Saya merasa belum menjadi ahli Surawadi. Orang lain butuh 30 tahun, 20 tahun. Saya hanya beberapa tahun saja. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan mungkin bisa mengecewakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Baik, karena Mas Arif ini berkabar katanya sedang ada problem masalah jaringan atau fasilitas yang di sana lagi kurang baik, jadi dialihkan sementara ke saya Pak Nano. Ya, terima kasih Pak Ahmad Fattah Asma'i ya.
uh, ya, kita lanjutkan Pak Nano. Mungkin Ya. sebelumnya kita semua cukup apresiasi ya Pak, karena ini merupakan buku terbaik lah dalam pembahasan filsafat iluminasi Islam, khususnya filsafat Isroqi ya, iluminasi yang membahas tokohnya ya Surawardi itu sendiri. Amin, Nah, amin. di sini mungkin banyak teman-teman juga Pak yang ingin apa Pak sharing gitu, tanya jawab, Boleh, boleh ya. masuk di Mudah-mudahan kolom. saya bisa menjawabnya. Hah? Gimana Pak? Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Insya Allah Pak, ini banyak yang tertarik nih, mungkin setelah ini banyak juga yang apa ya, baca bukunya secara langsung gitu, lalu kita Ya, adakan pertemuan juga lanjutan untuk membincangkan ini lebih ya, ya, lanjut. ya, ya. Oke. Ini juga ada kontak personnya untuk pemesanan juga udah ada di kolom chat, nanti kita share juga di grup. Oke. Ini ada yang tanya apa nih dari oh ini dari Miftah Faki, Pak Nano. Dalam tradisi keilmuan tasawuf di tanah Bugis, membagi ilmu dengan teti atau titik dan tajam atau cahaya. Secara aksiologis, manusia adalah wajo-wajo riengkana, bayangan dari bayangan, dan manusia suci atau nabi adalah wajo-wajo atau bayangan. Sedang Tuhan sebagai pun nae wajo-wajo atau tajam yang memiliki atau menguasai bayangan atau cahaya di atas cahaya. Entah secara genealogis dekat dengan diksi filsafat iluminasi yang kental dengan spektrum cahaya. Nah, mungkin ada sedikit komparasi mungkin ya Pak dari pemahaman apa Surawardi sendiri di sini dengan kearifan lokal yang ada di Bugis ini. Jadi dijelaskan dengan tradisi Nusantara mungkin Pak. Nah, ini mungkin kita cari kontekstualisasinya mungkin ya, pemahaman filsafat iluminasi terhadap filosofis tradisi apa ya saudara kita yang ada di Bugis. Mungkin seperti apa itu Pak? Ini menarik nih. Iya. Jadi menurut Henry Corbin kan salah satu filsafat yang asli ya, original itu ya filsafat iluminasi Surawardi. Karena dia mengambil kebijakan-kebijakan kearifan-kearifan lokal ya. Jadi kalau Ibnu Sina kan dari Aristoteles misalnya kan, dari Yunani, kalau Surawardi betul-betul murni dari buminya sendiri ya, saat itu Iran, Persia. Dan Anda menarik bahwa memang menarik bahwa simbol-simbol cahaya itu banyak sekali di Nusantara Pak. Ya ada 7 mungkin ya simbol-simbol. Kalau Anda lihat misalnya tari-tarian kan itu ada simbol-simbol matahari yang dipakai di seorang penari. Simbol-simbol itu sangat banyak juga di negara-negara lain, di Jepang misalnya, di mana-mana. Itu memang menunjukkan satu kesatuan ya, bahwa bagi Surawardi kebijakan itu satu. Ya, kebijakan antik itu satu. Cuma mungkin beragam manifestasinya, manifestasinya menyesuaikan dengan konteks. Karena sebetulnya apa yang dilihat oleh yang tadi ya katakanlah para leluhur Bugis, juga apa yang disaksikan. Karena ciri khas dari kebijakan ini adalah visi ya, penyaksian. Jadi penyaksian ini menjadikan tajam. Jadi dia bisa mengandalkan dirinya sendiri karena dia menjadi bayangan Tuhan. Tentu saja itu untuk wilayah dirinya ya, untuk
keyakinan dirinya, tapi ketika bicara di publik ya dia tetap harus menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa diskursif, bahasa ilmiah yang memang ada standarnya. Nah, Surawadi juga mengikuti seperti itu. Jadi aspek katakanlah discovery, penemuan itu memang tidak hanya ditemukan oleh Surawadi, saya yakin. Para saga itu tersebar. Sebab kebijakan ini kan kebijakan Surawadi juga adalah kebijakan menurut Dr. Muridnya Hussein Nasr, from land of prophecy, ya, dari tanah kelahiran para nabi. Para nabi itu kan banyak. Dari tanah kelahiran para nabi ini. Nabi dalam pandangan Islam adalah seorang filsuf, juga seorang nabi. Jadi nabi itu sebenarnya filsuf juga. Cuma dia lebih bisa berbicara dengan bahasa orang awam. Itu kelebihan nabi, dia bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami semua orang. Sementara filsuf kan biasanya komunitasnya hanyalah kaum elit. Jadi kebijakan Nabi itu juga hidup ya di berbagai belahan yang lain, dan itu diakui oleh Surawadi. Sehingga dia tidak segan-segan mengambil kebijakan dari manapun, ya. Dari Yunani, dari Mesir, dari manapun tidak. Karena ada satu kesatuan, ada apa? Unified divine wisdom, ada kesatuan wisdom, kesatuan kebijakan. Nah, cuma itu kan discovery, ketika konteks justifikasinya, nah itu butuh verifikasi, ya, butuh bahasa-bahasa diskursif, bahasa-bahasa logis. Nah, kebudayaan yang di Bugis ini ya sebaiknya nanti direkonstruksikan, dituliskan, diterjemahkan dengan bahasa-bahasa diskursif, ya, bahasa-bahasa katakanlah analitik. Sebab itu kan bahasa-bahasa simbol kan tentang apa, bayangan, semua bahasa-bahasa simbol itu ciri khas dari iluminasi adalah simbol. Kemudian juga bahwa sumber ontologis, bahwa cahaya, sang cahaya atau Tuhan, ya, atau wajibul wujud al-haq itu tidak hanya sumber ontologis, tapi juga sumber epistemologis dan sumber aksiologis. Jadi Tuhanlah sebetulnya yang menjadi guru bagi kita. Hayyun la yamut menurut para urapa, ya. Kalau kita guru-guru kita kan mayit semua, ya, sudah bisa mati. Tapi guru yang sejati adalah hayyun la yamut. Tuhanlah guru sejati. Nah, karena itu dalam tradisi Surawadi, filsafat itu didefinisikan sebagai tasabuh bilah, mengimitasi Tuhan. Tasabuh bilah itu misalnya begini. Tuhan kan memiliki faid, ya, mengemanasi, memberi. Menurut muridnya Surawadi, kita juga harus menjadi orang yang suka memberi tanpa batas, memberi tanpa ada harapan-harapan tertentu. Kemudian Tuhan juga muhitun ala kulli syai'. Tuhan itu menguasai segala sesuatu. Nah, seorang pelaku filsafat itu harus berusaha menguasai segala sesuatu. Anda misalnya boleh fokus, ya, dalam sosiologi misalnya. Tapi Anda harus juga menguasai politik, menguasai ekonomi, menguasai sejarah. Nah, muhitun ala kulli syai', menguasai segala sesuatu. Fokus studi Anda mungkin apa, ya, fikih atau tafsir, tapi Anda juga harus menguasai ilmu misalnya hermeneutika, menguasai ilmu sejarah, menguasai ilmu peradaban. Muhitun ala kulli syai'. Kemudian Tuhan juga adalah itu Surawadi kan banyak mengutip ayat Al-Qur'an juga, ya. Tuhan itu faid, suka memberi, muhitun ala kulli syai'. Kemudian Tuhan itu la takhuru sinatu wala naum. Jadi dia tidak ngantuk, berarti artinya seorang murid filsafat itu ya harus mengurangi tidur, mengurangi keterikatan attachment dengan tubuh, dengan raga. Karena ragalah sebetulnya yang menjadi penghalang. Kita ini bisa menjadi penghalang diri kita. Kita ini bisa jadi belenggu, hijab bagi diri kita. Karena kita ini siapa? Kita ini siapa? Kita belum mengenal diri kita, bisa jadi.
Kita ini ya, kita hanya mengenal kulit luar dari diri kita aja. Tapi siapa kita bisa jadi tidak mengenal. Ya. Kalau dalam para filsuf itu kan ada 7 tingkatan di manusia, 7 tingkatan ego. Kalau filsafat peripatetik hanya melihat dua ya, tubuh, jiwa. Tapi dalam filsafat tradisi iluminasi, tradisi hikmah mutaliyah, manusia itu 7 level. Nah, manusia itu bertingkat sebagaimana punya marotib ya, sebagaimana Tuhan juga punya manifestasi yang beragam, bisa ke atas, bisa ke bawah, dia hadir di segala sesuatu. Jadi memang itu ada banyak kesamaan ya, tinggal di ini sumber ontologisnya juga harus di apa ya, dideskripsikan ya. Kemudian epistemologisnya bagaimana ya, kemudian aksiologisnya bagaimana. Ya, itu barulah lengkapnya di bangunan sebuah filsafat. Itu harus mengandung 3 hal. Kemudian juga sistem logikanya, sistem cara berpikirnya bagaimana, pondasinya bagaimana, masalahnya bagaimana, maudunya bagaimana. Sehingga nanti mungkin dia hanya serpihan-serpihan ya, sebagian dari kebijakan-kebijakan yang memang bisa jadi kebijakan itu ya tidak teraktualisasikan ya, karena ya ada halangan rintangan. Kan biasanya para filsuf itu baru aktual setelah 150 tahun ya. Anda bayangkan Mullah Sadra itu dizalimi di zamannya. Baru 150 tahun orang mengapresiasi. Di zamannya dizalimi. Surawadi juga di zaman dizalimi, dibunuh. Baru setelah 1 abad, 2 abad baru orang enggeh, baru orang aware, baru orang merasakan pentingnya ya kebijakan ini. Bahwa ini adalah perennial, ini adalah abadi, tidak lekang oleh zaman, ruang, konteks, dan waktu. Mungkin itu saja Pak Randi. Oh ini Pak Randi ya, aduh, akhirnya bisa berjumpa dengan Pak Randi. Saya insya Allah Pak Randi besok saya paketkan ya. Terima kasih Pak Nano. Udah lama nggak ketemu Pak Nano. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih bisa menyapa saya. Iya, insya Allah Pak Nano. Terima kasih juga udah mau berbagi sama kami Pak Nano. Amin, amin ya. Jogja, menarik sekali Jogja, saya suka Jogja itu ya. Saya pernah ke Jogja 4 hari. Apa ya, mengisi seminar juga dengan Pak Robi. Pak Robi ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Mungkin tadi pertanyaannya ya dari teman dari yang tanya tadi Miftah ya, tanya tentang kearifan lokal Bugis, mungkin lebih ditekankan lagi ya terkait metodologi ilmiahnya ya. Bagaimana itu bisa masuk kategori filsafat, bagaimana mungkin kita bisa narasikan itu sebagai mungkin bisa jadi ada pengaruh iluminasi juga atau ada hubungan apa, nanti mungkin bisa kita telusuri lebih lanjut lah untuk itu. Namun ini makin malam makin banyak juga yang tanya Pak Nano. Ini nggak apa-apa kan Pak Nano nih? Ya nggak apa-apa. Saya mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya. Terus terang Pak Randi, saya bukan ahli hikmah ya, ahli filsafat iluminasi. Iya. Saya hanya penulis pemula aja. Iya. Banyaklah para ahli iluminasi itu ya, banyak sekali. Saya hanya pembaca saja. Tapi ya banyak hal juga yang tadi bisa kita dapatkan juga kan dari sharing sama Pak Nano. Semoga juga bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan Pak Nano. Ini ada yang tanya dari mahasiswa pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Makassar Pak Nano. Ini dari Makassar, teman Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ilham, mahasiswa pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Makassar. Mohon maaf kalau pertanyaannya di luar konteks, Pak. Ya 2017 sampai saat sekarang ini saya masih menggeluti dunia filsafat, tapi belum menemukan cara instan untuk memahamkan seseorang bahwa filsafat bukanlah ilmu yang sesat. Mungkin pemateri bisa memberikan pencerahan mengenai ini. Pertanyaan ini didasari oleh lingkungan saya yang sebagian besar anti terhadap filsafat. Terima kasih, Pak.
Mohon pencerahannya seperti itu Pak Nano. Ya, ya. Nah, ada yang galau nih Pak. Ya, ya, ya. Ya. Iya. Memang para pengkaji filsafat ya, itu majelisnya sedikit, Pak. Saya juga sebagai dosen filsafat, majelis saya sangat sedikit. Kan majelis itu biasanya majelis tafsir ya, majelis fikih itu yang paling ramai ya, tersebar di mana-mana. Kalau majelis filsafat itu sangat sedikit ya. Ya mungkin saya belum bisa meyakinkan mereka karena memang butuh banyak sekali mukodimah premis-premis untuk bicara dengan mereka, untuk meyakinkan mereka tentang filsafat. Wah, sebetulnya mereka itu berfilsafat ya, cuma tidak ditegaskan saja bahwa di balik rangkaian pemikiran mereka tentang apapun, sekalipun misalnya kelompok-kelompok tekstualis, skripturalis, itu kalau kita dalami lagi, itu mereka sebetulnya banyak berfilsafat juga. Cuma mereka tidak mengakuinya. Ya, ketika mereka misalnya meyakini bahwa teks adalah yang paling benar, itu kan pasti ada asumsi-asumsi di belakangnya. Kenapa mereka teks itu kan teks yang paling lahiriah, yang paling langsung bisa dipahami. Karena mungkin pandangan dunia mereka bahwa kebenaran itu ya kebenaran yang ya tajasad, yang bisa dilihat, bisa diakses dengan indera lahir. Itu sebetulnya kan aspek materialisme ya, filsafat materialisme dalam bentuk yang paling, ya katakanlah yang paling tidak terang-terangan ya, tidak telanjang. Cuma mereka tidak mengakui kalau disebut materialisme epistemologi kan. Nah itu tinggal diaktifkan saja, ditelusuri ya. Terus dicari akar-akar pemikiran mereka. Pasti punya asumsi. Asumsi itu kan ya pemikiran, logika. Karena filsafat itu menyatu dengan logika. Sistem berpikir itu kan adalah wadah atau instrumen filsafat. Tapi ada nasihat dari Ibnu Sina menarik ya. Menurut saya nasihat Ibnu Sina menarik bahwa sebelum berfilsafat Anda harus berdialektika dulu. Nah, kan? Jadi berdialektika itu dalam bahasa Ibnu Sina jadal. Ibnu Sina itu menulis kitab jadal sebelum menulis kitab burhan. Filsafat kan burhan. Jadal itu kalam. Jadal itu untuk orang umum katakanlah. Persuasi misalnya khitobah untuk masyarakat umum. Nah, seorang filsuf itu harus menguasai bahasa-bahasa awam, bahasa umum. Nah, tidak boleh dia menggunakan bahasa yang memang tidak diterima, yang anti metafisik ya tentu saja tidak akan menerima ya, premis-premis rasional. Kita gunakan bahasa jadal nggak apa-apa. Jadal itu kan premisnya adalah masyhur, populer, yang populer. Gunakanlah yang populer, yang musalamat, yang diterima oleh mereka. Nah, pelan-pelan kan, baru diangkat terus. Mereka tidak mungkin langsung menerima premis-premis yang memang tidak mereka kenal. Premis yang akrab dengan mereka, premis yang masyhur katakan, yang masyhur di kalangan mereka. Nah, bukan di kalangan kita. Itu kunci masuknya. Jadi pelajari dulu kata Ibnu Sina. Kalau kamu ingin jadi seorang filsuf, ingin meyakinkan bahwa filsafat penting, kamu harus belajar dulu jadal. Artinya jadal itu kita harus berlatih diskusi, berlatih debat, misalnya dengan siapapun. Nah, jangan filsuf kan biasanya elit ya, bisa bahasa-bahasa tinggi, konsep-konsep yang melangit kan. Enggak, kita harus menurunkan bahasa-bahasa kita. Baru kita tinggikan ya. Ta'alau ila kalimatillah itu artinya legitkan mereka. Kita angkat dulu mereka agar selevel dengan kita. Nah, untuk itu kita harus juga menurunkan diri kita, membumikan. Ibnu Sina kan membumi, Surawadi juga membumi. Gak apa-apa dia dianggap misalnya ya orang-orang biasa. Tapi kemudian seperti dialognya ya Socrates misalnya, Plato kan dialog kan, berdialog. Orang ditanya terus sampai dia menemukan kebenaran itu. Oleh dirinya bukan oleh kita. Sampai dia sendiri merasakan, oh benar ya. Oleh dirinya, bukan oleh kita.
Nah, untuk sampai itu ya butuh premis-premis yang umum, yang masyhur, yang populer. Jadi memang populer memang bukan dunianya filsafat. Filsafat kan kebenaran, bukan popularitas, hakikat, ya, fakta, kenyataan. Ya, tapi dengan orang-orang yang anti kenyataan, anti hakikat, sukanya dengan hal yang populer, sukanya dengan ustadz-ustadz yang populer misalnya, sukanya dengan isu-isu yang, nah kita gunakan itu sebagai mukodimah, sebagai mengantar. Barulah setelah kemudian dilejitkan mereka sehingga mereka menjadi lebih, katakan lebih arif, ya lebih cerdas lagi. Baru kita bisa bicara dialog ya dengan bahasa filsafat. Itu aja mungkin Muhammad ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya. Ada lagi Pak Mas Randi? Silakan aja. Ya. Terima kasih Pak Nano. Ini ya sama-sama. Ini Mas Miftah Faki di kolom chat bertanya. Ini kayak kuliah ini, nggak beda buku tentang Surawardi sama Mula Sadra nih Pak Nano. Iya. Pertanyaannya, apa beda konsep ontologis yang dikembangkan oleh Surawardi dan Mula Sadra? Kalau Mula Sadra berbasis cahaya yang bergradasi. Sedang Mula Sadra dengan wahdatul wujud. Oh, mungkin ini kalau si Surawardi berbasis cahaya yang bergradasi, salah ketik ini. Sedang Mula Sadra dengan wahdatul wujudnya yang menempatkan wujud sebagai basis. Apakah bedanya hanya pada analogi basis ontologisnya? Apa beda konsep ontologis yang dikembangkan oleh Surawardi dan Mula Sadra? Kalau Surawardi berbasis cahaya yang bergradasi, sedang Mula Sadra dengan wahdatul wujudnya yang menempatkan wujud sebagai basis. Apakah, ini diulangi 2 kali ontologisnya. Oh, iya Pak, seperti itu mungkin tanya bedanya Surawardi dan Mula Sadra. Menurut para peneliti ya, katakanlah mainstream Surawardi, juga Mula Sadra, Surawardi itu sebetulnya ya bahasanya dengan bahasa cahaya, ontologis cahaya, yang kalau ditafsirkan oleh Mula Sadra itu menjadi seperti wujud. Jadi Mula Sadra kan mengapropriasi ya, itu kelebihan Mula Sadra itu. Jadi menyempurnakan dia tuh. Apapun dia sempurnakan, dia luaskan, dia kembangkan, sehingga menjadi menarik, menjadi luas, menjadi komprehensif, menjadi holistik, yang akhirnya menjadi bagian dari filsafatnya hikmah muta'aliyah. Itu kelebihan Mula Sadra. Namun kalau kita melihat sisi Surawardi itu memang ya dia mau membangun basis ontologis cahaya, tapi karena pondasinya adalah mahiyah, asalatul mahiyah. Mahiyah itu yaitu esensialis, bukan eksistensialis. Dan banyak sistemnya itu tidak seutuh Mula Sadra. Sehingga ada banyak kontradiksi dalam ontologi Surawardi. Karena basisnya itu esensialis, sementara Mula Sadra adalah eksistensialis, atau katakanlah wahdatul wujud atau being ya, atau asalatul wujud. Nah, inilah yang menjadi problem kenapa Surawardi itu ontologisnya tidak memenuhi semua aspek psikologinya, misalnya eskatologinya, aksiologinya. Ya. Orang akan sulit melihat rangkaian sistem yang utuh itu. Karena tadi basisnya dia adalah esensialis, asalatul mahiyah. Kalau Mula Sadra, Anda akan melihat bangunan yang sangat luas, komprehensif, sistematis. Jadi satu-satunya filsafat yang memiliki sistem itu adalah Mula Sadra. Nah, Surawardi ini itu jadi ketidakutuhan. Dia ingin membangun bangunan katakanlah eksistensialis, tapi karena pondasinya esensialis. Dalam filsafat Islam kan ada isu ya Bu, tentang esensialis dan eksistensialis.
tentang wujud dan mahiyah atau kuiditas. Itu dengan beragam tafsiran. Kuiditas itu kan plural. Anda melihat misalnya insan, ada api, ada air, itu kan banyak. Itulah basis dari esensialis mahiyah atau kuiditas. Tapi kalau dengan melihat wujud, Anda melihat satu kesatuan. Satu kesatuan, hanya berbeda marotib tingkatan aja. Ada wujud yang paling kuat, misalnya wajibul wujud. Ada wujud yang lemah, mungkin wujud. Ada wujud yang lebih dahulu, ya. Ada yang wujud sebagai sebab, ada wujud sebagai akibat, ada wujud yang hanya potensi, yaitu hayula, ada yang wujud yang sudah aktual. Itu semuanya wujud. Nah, itulah yang membuat utuh sistem mulasarah menjadi utuh, holistik, sistematis, ya, runut, satu kesatuan yang utuh. Jadi yang mengisi seluruh bangunan mulasarah itu wujud, being. Bahasanya juga being. Karena itu butuh logika wujud juga, bukan logika peripatetik. Karena logika peripatetik adalah esensialis. Jadi itulah ya. Jadi Surawadi memang punya mimpi proyek mungkin untuk jadi eksistensialis, tapi karena dia sangat terikat dengan asumsi-asumsi esensialisnya, sehingga ya akhirnya walaupun cahaya orang banyak melihat juga, ternyata cahaya ini akhirnya jadi banyak beragam, bervariasi. Satu kesatuannya tidak seutuh Mulasadra. Demikianlah Pak Randi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Nano. Ini Pak Randi direkam ya? Direkam Pak, insya Allah nanti kita share ke YouTube, dan kita juga ada portal website Pak. Di situ bisa diakses juga kalau seandainya nanti Bapak berkenan untuk materinya di share. Nanti ada website kita, mungkin bisa teman-teman kunjungin, literasinegeri.com. Di Instagram juga ada lingkar literasi negeri. Mungkin nanti juga teman-teman kalau seandainya setelah diskusi ini ingin cari bukunya, bisa kunjungin juga Instagram penerbit Manggu. Nah, di situ juga ada kontak personnya untuk baca-baca. Mungkin nanti kita ulas lebih lanjut untuk sesi berikutnya. Kita lanjutkan lagi, izin ya Pak. Ini ya, silakan. Makin banyak yang tanya, antusias teman-teman ternyata. Mudah-mudahan ya saya bisa meresponnya dengan baik ya. Ya, insya Allah. Karena saya sukanya diskusi dari hati ke hati. Iya Pak. Izin ya Pak, ini kita lanjutkan. Ini ada dari Mas Ainul Yakin. Bagaimana Al-Hikmah Isyraq ini secara aksiologis dihidupkan di tengah masyarakat yang terlanjur tumbuh dalam bangunan paradigma pragmatis. Mengingat Al-Hikmatul Isyraq ini sangat menguntungkan untuk mengenal seluruh wujud. Nah, ini soal implementasi mungkin Pak di tengah masyarakat ini. Jangan-jangan pemahaman ini begitu melangit sehingga di tengah masyarakat itu sulit untuk kita hidupkan gitu Pak. Jadi jangan-jangan hanya pemikiran saja itu nggak bisa kita implementasikan. Gimana itu Pak? Terima kasih Pak. Iya, pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana how itu kan sudah aspek teknis ya, aspek strategis. Ya teknik strategis mungkin ya si murid-murid inilah atau katakanlah paguyuban inilah yang harus bisa ya membumikan ya. Setiap konteks kan menuntut strategi khusus kan, menuntut prosedur yang berbeda-beda. Tapi saya yakin ya manusia itu kan sekalipun pragmatis ya, sekalipun suka yang praktis-praktis katakanlah materialis misalnya, suka yang langsung, yang instan katakanlah berpikir. Tapi manusia juga sebetulnya punya ya hasrat-hasrat yang abadi ya. Hasrat-hasrat yang universal, hasrat-hasrat yang melintasi ruang dan waktu. Ya tinggal kita bagaimana mengemasnya nih. Nah kan katakanlah kalau Hollywood itu kan berhasil Pak. Filsafatnya itu difilmkan katakanlah ya, jadi film.
filsafatnya dalam bentuk kartun Tom and Jerry misalnya. Itu mengandung filsafat, Pak. Ya, itu bahasa imajinasinya Barat itu luar biasa. Sebetulnya imajinasi itu juga sudah diperkenalkan oleh Surawadi. Dunia imajinasi itu kan dunia tak terbatas, dunia yang penuh kreativitas. Jadi kita seharusnya lebih kreatif lagi. Lebih kreatif bagaimana mengemas ilmu-ilmu yang antik ini, ilmu-ilmu yang klasik ini menjadi menarik. Nah ini kan butuh apa ya, katakanlah, ini kan urusan teknis strategis Pak ya. Pertama butuh dia memahami budaya masyarakatnya. Pertama dia harus memahami. Pemahamannya bukan pemahaman ijma, pemahaman global, dia harus memahami partikular. Ya, pemahaman individual. Artinya pemahaman yang detail. Manusianya ya jadi bukan hanya manusia barzahi ya lahut, tapi juga bukan hanya lahut dan jabarut, tapi juga nasutnya. Kita harus paham nasutnya. Karena nasutnya adalah bagian juga, sepenggal bagian dari manusia. Nasutnya itu yaitu keseharian dia, apa sih? Cita-citanya kan apa sih? Kesukaannya apa sih? Hobinya apa sih? Aktivitasnya. Apa sih mimpi-mimpinya? Itu harus dipahami. Ya, harus dipahami. Karena kalau kita memberikan sesuatu yang tidak cocok dengan mereka, bisa jadi ya menjadi kontraproduktif kan? Nah itu pemahaman kita terhadap masyarakat itu penting. Masyarakat itu kan beragam, berubah-ubah. Kesukaan dia juga mungkin dia berubah-ubah, berbeda-beda. Masyarakat awam misalnya ya kesukaannya yang pragmatis, yang praktis. Nah bagaimana kita katakanlah mengedukasi mereka, mendidik mereka, mentraining mereka ya. Itu butuh strategisnya. Mungkin saya hanya bisa menawarkan bahwa filsafat itu harus dikemas, Pak. Misalnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk cerita misalnya kan. Cerita itu menarik, story itu menarik. Surawadi juga kan nulis novel. Ibnu Sina nulis novel, Pak. Mullah Sadar nulis syair. Itu untuk merespon ya kebutuhan kelompok tertentu yang memang mungkin tidak bersentuhan dengan kita, sangat berjarak. Jadi ada bermacam ragam audien yang memang butuh sentuhan tertentu. Nah itu strateginya ya mungkin dengan kreativitas di dunia imajinasi. Karena dunia imajinasi sangat menarik. Kalau imajinasi kan tidak terlalu abstrak ya Pak. Kalau sudah intelektual ya kan, itu sangat abstrak. Abstrak itu berat. Abstrak itu kan barang mewah. Tafakur itu barang mewah. Tafakur itu meditasi itu barang mewah. Maka Anda harus menurunkan lewat wilayahnya imajinasi, wilayahnya kreativitas di sana. Nah di sana sebetulnya sangat potensi menarik. Manusia itu kan senang berhayal, senang berimajinasi, senang melamun. Nah, kita masuk tuh. Kita masuk dengan itu kan bahasa-bahasa simbol hayalan itu bisa cerita, gambar, visual, ya, suara, nagam. Nagam itu musik spiritual dengan kreativitas seni. Ya, itu yang membuat sehingga daya-daya imajinasi mereka bangkit. Dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jadi dinaikkan mereka dari kenikmatan material, kenikmatan fisik, makan, minum misalnya hanya itu saja, menjadi menikmati katakanlah sebuah seni ya, seni yang merangsang ya daya imajinasi mereka. Seni petualangan, seni imajinasi. Nah, itu butuh kreativitas kita. Masyarakat kita misalnya suka film mungkin ya, suka seni, sudah musik, itu adalah dalam rangka merangsang. Wayang misalnya kan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Sehingga seluruh indera mereka itu bisa hidup, Pak. Kalau sementara
indera lahirnya saja kan. Indera batinnya itu harus dihidupkan. Indera lahir kita kan 5. Indera batin juga 5. Nah, bagaimana mereka itu bisa menembus dari indera lahir ke indera batin. Indera batin itu seperti apa? Imajinasi, ya. Kemudian daya khayal, kemudian daya estimasi, ilusi, abstraksi, yang masih punya sisi-sisi materialnya. Jangan langsung abstrak. Itu mungkin cara kita. Sehingga mereka menjadi tertarik, menjadi suka misalnya, ya menikmati sesuatu yang tidak terlihat, menikmati sesuatu yang tidak terasa, menikmati sesuatu yang tidak tersentuh, yang tidak tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Nah, bagaimana tuh? Ya kan ada itu mungkin ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa disentuh, tapi dirasakan, katakanlah ya, bisa dihayati. Nah, itu butuh strategi yang tentu saja menarik ya. Banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya. Wilayah seni itu kan sangat luas, sangat menuntut kreativitas yang luas. Dan itulah yang sebetulnya yang menjadi daya ya. Kalau manusia sudah mencapai bisa menggunakan fakultas imajinasinya, maka dia sebetulnya masuk ke wilayah kreativitas. Akan sangat kreatif. Kalau di dunia material kan banyak batasan-batasan, Pak. Kalau di dunia imajinasi kita bisa mengimajinasikan misalnya naga yang tidak ada sebetulnya naga tapi berjubah emas, gunung emas misalnya kan, gunung bulak-balik ya, dunia yang terbelah, lautan yang itu ya. Bagaimana itu tantangan bagi kita ya. Dan itu mungkin butuh waktu. Juga butuh kreativitas yang cukup tinggi dari kita. Tapi kalau itu sudah mereka sukai, mereka nanti kemudian akan mulai ya merambah ke wilayah lain. Karena kebahagiaan itu kan tergantung fakultasnya. Fakultas pencerap makanan lidah misalnya. Itu kan kebahagiaannya sangat terbatas. Tapi fakultas imajinasi luar biasa. Fakultas yang sangat tak terbatas akal. Karena akal tidak butuh lagi jasad, tidak butuh lagi raga, tidak butuh lagi organ-organ tubuh. Dengan akal lah, maka jiwa kita menjadi akal. Kalau jiwa sudah menjadi akal, dia tidak butuh tubuh. Tapi kalau masih jiwa, dia butuh tubuh. Jadi akal itu dan jiwa itu sebenarnya satu level. Ya, kalau masih pada tubuh, dia masih jiwa. Tapi kalau sudah lepas dari tubuh, dia sudah akal. Akal itu yang membuat seseorang menjadi manusia sebenarnya. Manusianya itu dengan akalnya. Ya, itu mungkin Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Nano. Ini penjelasan bahwa ternyata filsafat iluminasi itu nggak hanya pembahasan teoritis, sebenarnya bisa diimplementasikan juga dalam kehidupan nyata gitu. Mungkin banyak orang yang merasakan kesulitan untuk memahami itu dan coba untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat secara umum. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pak Nano itu dengan menerbitkan buku Filsafat Iluminasi sebenarnya merupakan salah satu jawaban untuk membumikan filsafat Iluminasi itu di lingkungan masyarakat kita di Indonesia ini. Karena belum banyak juga kan kajian-kajian yang dilakukan oleh cendekiawan negara ini yang konsen membahas filsafat Iluminasi gitu. Mungkin salah satu yang bisa kita jadikan rujukan dalam hal ini adalah Pak Nano gitu. Nah, mudah-mudahan ya. Amin Pak, Insya Allah. Insya Allah, dan itu saya sedang menulis kitab filsafat peripatetik ya. Kitab daras juga sih. Oh, daras ya Pak. Untuk tingkatan S1 ya, jadi sebenarnya iluminasi juga untuk tingkatan S1. Oh, iya. Tingkatan S1 tapi itu kan S1-nya udah hype juga Pak. Cukup sulit. Mungkin hanya istilah-istilahnya aja Pak. Mungkin. Iya, oke.
Ini mungkin Pak pertanyaan yang terakhir mungkin di kolom chat ya Pak. Ya, Mohon izin waktunya. Ini ada yang bertanya. Izin bertanya Pak Nano, apakah Surawardi menerima konsep reinkarnasi Tanasuk perihal perpindahan jiwa-jiwa, dan itu apakah terpengaruh oleh pemikiran Platonis? Masalah reinkarnasi ini Pak. ya. Terima kasih Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut para peneliti, sikap Surawadi tentang reinkarnasi itu katanya ambigu, ya, tidak jelas. Kalau Ibnu Sina kan menolak reinkarnasi karena sudah aktual kemudian menjadi potensi lagi. Jiwa itu kan aktualitas, ya, tubuh itu kemudian ya harus menjadi jiwa, masuk ke alam lain. Nah, kalau dia masuk ke tubuh lagi, sementara tubuh kan potensi. Sikap Surawadi sendiri dalam teks-teksnya menurut para peneliti itu ambigu, tidak clear pandangan dia. Karena mungkin begini ya, inkarnasi itu banyak tingkatannya. Ada reinkarnasi malakuti, ya. Inkarnasi malakuti itu yaitu bahwa itu disebut juga dengan tajasum amal, bahwa kita akan berubah sesuai amal-amal kita. Kita akan mengalami masuk ke alam barzah, tapi karena amal-amal kita. Jadi karena sebetulnya kita itu tidak identitas kita sebagai katakanlah manusia tidak hilang, ya. Sekalipun kita sudah berubah-ubah bentuk, kita tetap diri kita. Jadi kita tetap menjadi diri kita. Namun diri kita ini yang the next itu mengikuti karakter-karakter kita, malakah. Malakah itu adalah madah atau mawad, ya, dalam bahasa Arab, yaitu materinya alam akhirat. Jadi malakahlah yang menjadi tubuhnya tubuh barzahi, ya, bukan tubuh madi, bukan tubuh materi. Jadi kitalah sebetulnya tubuh kita itu apa, ya, tubuh kita itu tergantung amal kita. Amal baik, ya, tubuh kita, tajasum kita, jasad kita, jasad barzahi itu mulia, cahaya misalnya. Tapi kalau amal buruk, maka tajasum kita, jasad kita, ya, anjing misalnya, setan misalnya, binatang buas. Makanya Al-Quran mengatakan wa idza husyirat misalnya, wa idal husu husyirat, ketika binatang-binatang buas dikumpulkan. Binatang-binatang buas itu yaitu tajasum amal dari malakah kita. Manusia menurut Hasan Zodai Amali, kita itu membentuk diri kita untuk akhirat. Ilmu membentuk ruh kita. Ibadah membentuk tubuh kita. Jadi dalam pandangan filsafat iluminasi atau filsafat hikmah mutaliyah, ilmu itu lebih tinggi daripada amal ibadah, ritual, ya. Bukan berarti ritual harus ditinggalkan, bukan, ya. Tapi ilmu itu lebih tinggi. Jadi kata Mullah Sadra, ya, sebagai salah satu pensarah terbaik bagi hikmah isyraq, kalau orang lain mendekati Tuhan dengan ibadah misalnya, kita mendekati Tuhan dengan ilmu. Karena mendekati Tuhan dengan ilmu itu lebih cepat. Sekali lagi, bukan berarti harus meninggalkan ibadah. Ibadah tetap penting, tapi ilmu lebih penting. Nah, itu adalah kita setiap hari itu menciptakan diri kita. Setiap hari itu memproduksi diri kita. Nanti di barzah. Nah, itu yang disebut dengan inkarnasi malakuti istilahnya. Jadi malakut kita yang berubah, itu malakut kita. Malakut itu batin kita. Batin kita yang akan mengalami transformasi substansial harokah jauhariyah di alam sana
berdasarkan ilmu dan amal kita. Jadi kalau ilmunya tinggi, maka diri kita juga menjadi mulia. Amalnya juga demikian, amalnya kalau lebih ikhlas, lebih istiqomah, lebih benar, lebih terbimbing, maka di sana juga kita akan menjadi entitas yang bercahaya, yang gemerlapan, yang bersih, yang bersinar. Ya, jadi kalau inkarnasi dalam arti tradisional itu para filsuf menolak umumnya, ya sepakat menolak, karena tidak mungkin si jiwa itu kembali kepada tubuh. Kita seperti balik lagi, mengulang lagi kehidupan, ya recycle. Tapi kalau inkarnasi malakuti itu bau batin kita lah yang akan merambah ke sana, kembali kepada batin kita. Jadi sekarang kita itu hanyalah selubung, katakanlah selongsong, ya, yang kemudian akan masuk kepada batin dari hakikat kita. Hakikat kita ini siapa sebetulnya? Kita tidak tahu hakikat kita, kan? Tapi orang-orang suci bisa tahu hakikat kita. Bisa jadi hakikat kita ini anjing, misalnya hakikat kita ini adalah babi, hakikat kita itu adalah monster, binatang buas, atau hakikat kita itu adalah campuran dari berbagai keburukan. Cuma di dunia tidak terlihat. Karena mata kita ya terhijab. Kecuali orang-orang yang arif, ya orang-orang suci yang bisa melihat hakikat kita. Nah, kita nantilah di sana kita akan kembali ke hakikat kita itu. Hakikat kita itu diciptakan oleh malakah. Malakah itu amal yang terus-menerus dilakukan. Jadi bukan amal sekali dua kali. Kalau amal buruknya sekali, dua kali, tiga kali, belum malakah. Tapi kalau menjadi malakah, itulah sebetulnya hakikat kita. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, kalau terus-menerus itu akan menjadi diri kita. Diri kita itu adalah hasil ilmu dan amal kita. Itu mungkin Pak Randi, ya, maaf jawaban saya kurang memuaskan. Wah, sangat memuaskan ini Pak Nano. Ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak. Ini tadi udah terakhir, ini Mas Miftah, ini mungkin yang akhir nih. Karena udah hampir 2 jam ya, dari mulai jam 8 ya. Izin satu ini, ya, dari Miftah Faki. Maaf kalau masih bisa bertanya, apakah Surawardi punya pandangan kalam tentang keselamatan penganut agama di luar Islam? Terus bagaimana posisi akhlak dan perkembangan rohani dan indera batin, perkembangan rohani dan indera batin. Dan satu lagi ini Pak, dari Yosur, bagaimana menjelaskan sabda Nabi yang mengatakan bahwa di surga tidak ada nenek-nenek. Nah, Yosur, silakan Pak Nano. Ini mungkin yang terakhir ya. Di antara yang terakhir ini teman-teman, mohon maaf karena sudah larut malam, mungkin Pak Nano juga mau istirahat. Silakan Pak Nano. Terima kasih. Semakin malam semakin berat pertanyaannya ya. Iya Pak, ini makin semangat mungkin. Ya. Silakan. Ya, pertama mungkin tentang nenek-nenek dulu ya. Bagaimana sabda Nabi yang mengatakan bahwa di surga tidak akan ada nenek-nenek ya. Ya memang karena di surga itu kan ya kita tidak menua ya. Kita tidak terkena evolusi, katakanlah pengaruh-pengaruh waktu ya. Di sana itu aktual, Pak, di surga itu aktual. Jadi kalau di dunia kan kita melihat kenikmatan baru kita menginginkan. Kalau di akhirat tuh kita ingin langsung ada. Aktual, kemudian kebaikan-kebaikan, sehingga kita akan jadi makhluk yang abadi ya, khalidina fiha. Maka
yang terbaik itu adalah kita menjadi manusia yang memang sangat sempurna, ya, sangat sehat, yaitu kemudaan. Kita akan tetap muda, ya. Muda itu kan kalau terlalu anak-anak kan tidak belum dewasa, belum mature, ya. Tapi kalau muda itu adalah posisi yang memang sangat sangat sempurna dia. Kesempurnaan semua adalah kebaikan di surga itu, semua kesempurnaan. Jadi muda itu adalah sebuah kesempurnaan yang mungkin dipilih, ya, bahwa manusia seluruhnya akan muda. Jadi tidak ada yang tua. Orang-orang yang di surga itu akan muda terus, dan dia tidak merasakan keletihan, tidak merasakan penderitaan yang dirasakan di dunia. Nah, itu kan sabda Nabi. Nabi itu kan bukan hanya seorang rasul, pembawa syariat, tapi juga memang punya keistimewaan sebagai dia bisa nubuah, artinya bisa menyampaikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Prediksi Nabi itu sangat banyak, ya. Banyak. Jadi prediksi di alam akhirat, ya, Nabi ya jelas. Nabi itu adalah manusia yang malakuti, manusia yang aktual, ya. Barzahinya dan aklaninya, akhiratnya. Jadi dia tidak tahu. Karena itu kita wajib selain sami'na wa atona, ya, itu juga sebetulnya kita juga bisa akan tahu lah, sadar, membenarkan. Karena memang di surga itu ya hanya adalah kebaikan-kebaikan, kesempurnaan, tidak ada penderitaan, tidak ada kebosanan, kenikmatan yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dengar, saking sempurnanya. Kesempurnaan yang terbaik kan adalah melihat wajah ilahi. Jadi surga itu kan alam akal, alam akhirat itu yang mendominasi. Beda dengan di dunia kan kita banyak halangan, banyak rintangan. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita capai. Kalau di akhirat tuh didesain. Dan nanti kan semua akan masuk surga pada akhirnya. Setelah mengalami evolusi, ya. Ya katakanlah dibersihkan. Makanya bagaimana pertanyaan tadi tentang bagaimana penganut agama lain, katakanlah, yang tentang keselamatan. Ini kan keselamatan, ya, doktrin salvation, keselamatan ini para filsuf itu umumnya meyakini bahwa ya semua manusia itu akan selamat. Semua manusia akan kembali kepada Tuhan. Bahwa namun Surawadi sebetulnya tidak menjelaskan secara detail, ya, tentang masalah ini, karena itu kan isu kalam, ya, isu teologi. Surawadi bicara tentang filsafat, tentang logika, tentang sastra, ya. Itu harus dicari, ya, teks-teks bicara tentang itu. Namun pada umumnya para filsuf itu meyakini bahwa semua ya akan kembali kepadanya, akan selamat kembali kepadanya. Namun proses untuk menjadi selamat itu yang ada mungkin butuh pembersihan. Jadi kalau di dunia ada katarsis, pembersihan, maka memasuki alam-alam yang suci, ya, alam akal, alam aktual, alam surga katakanlah, itu butuh juga kesucian. Kalau orang-orang beriman soleh kan memang sudah bersih, ya, sudah niatnya khalis, suci, ikhlas, ibadahnya baik, ilmunya sempurna, sehingga dia bisa langsung berjumpa dengan kekasihnya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang ini bagaimana? Nah, orang-orang ini kan beragam juga, ya. Apakah dia karena kebodohannya, kejahilannya, ya, atau karena penentangannya atas kebenaran, kan? Penentangannya atas kebenaran. Kalau dia tahu kebenaran, kan? Kalau dia tahu kebenaran terus menentang, nah ini disebut kafir. Kalau tidak tahu kebenaran dan kemudian menentang, itu kan sebetulnya wajar, ya kan? Karena dia tidak tahu benar tapi menentang karena kebodohan.
Nah ini berbeda ya, orang-orang seperti ini ya akan katakanlah mendapatkan keringanan-keringanan. Tapi orang-orang yang tahu kebenaran kemudian menentang, nah ini nih yang dianggap kafir katakanlah. Kalau yang tadi tidak tahu kebenaran kemudian menentang itu kan katakanlah bukan Islam, non Muslim. Nah dia itu akan berbeda nasibnya. Umumnya orang-orang yang bijak itu dulu kan tidak tahu kebenaran. Kaum Hanafiyah misalnya yang punya fitrah yang suci ya. Misalnya seperti kalau di zaman sahabat Nabi itu siapa yang dermawan itu kan. Tapi dia tidak masuk Islam ya karena memang dia tidak tahu Islam. Tapi hatinya bersih, dermawan, Hatim Atoi kalau tidak salah, Hatim Atoi. Itu itu sangat dipercayai ya, dicintai. Karena hatinya bersih. Jadi dalam dirinya dia itu cenderung kepada kebenaran. Cuma karena belum mengenal aja dia tidak sampai. Dan orang-orang yang kaum bijak, katakanlah orang yang pengikut kebijakan, bisa jadi karena memang belum mengenal ya. Dan itu tentu saja Tuhan yang maha bijak, maha adil tidak akan menyamakan dengan orang-orang yang memang mereka sangat keras menentang kebenaran yang mereka tahu. Jadi syaratnya ilmu sekali lagi, tahu dan tidaknya. Ya, kalau sudah tahu menentang itu kan keterlaluan, Pak. Sudah tahu menentang lagi, keterlaluan. Kalau menentang karena tidak tahu kan itu ya karena dia tidak tahu, kejahilan. Jadi ada keringanan-keringanan. Tinggal lihat. Kalau dia misalnya menentang karena tidak tahu, tapi dia punya kebaikan-kebaikan lain. Nah, itu bisa menjadi penjamin keselamatan dia. Misalnya orangnya dermawan ya, altruis misalnya. Itu bisa jadi menyelamatkan dia kalau menurut Murtada Mutahari. Cinta kebenaran misalnya kalau kata Mutahari, Descartes itu karena cinta kebenaran, cuma karena belum mengenal Islam dia tidak masuk Islam. Bukan berarti dia tidak mau Islam. Seandainya dia mengenal Islam, dia pasti akan masuk Islam. Nah, lihatlah amalnya dia. Yang penting tadi kan amalnya dia dulu. Kalau dia misalnya baik sama tetangga, suka menyumbang, itu bisa jadi menyelamatkannya. Ya, itu saja mungkin Pak Randi. Mudah-mudahan jawaban saya yang sangat sederhana ini bisa ya memberikanlah, memantik inspirasi ya untuk berani bertafakur ya, berani berfilsafat dan kreatif ya dalam menyampaikan gagasan-gagasan katakanlah yang abstrak yang filsafat ini bahasa-bahasa yang memang ya membumi dan dipahami oleh kaumnya. Demikianlah Pak Randi, silakan. Baik, terima kasih Pak Nano atas sharingnya, penjabaran bukunya, dan sesi tanya jawabnya. Mungkin ini nggak hanya mengulas buku, tapi relasi dari isi buku sampai ke hubungannya dengan Mula Sadra, ke Kalam, kemana-mana nih. Nggak pengantar lagi ini. Tapi terima kasih Pak Nano sudah berbagi banyak ke kami. Mungkin untuk teman-teman ya banyak yang udah ini nih masih aktif 26 orang. Mungkin untuk teman-teman sekali lagi saya ingatkan ini di sini kita mengadakan diskusi buku ya tentang filsafat ilmu nasi Islam Surawardi yang ditulis oleh Pak Nano Warno PhD, diterbitkan oleh penerbit Manggu. Mungkin teman-teman kalau selesai diskusi ini penasaran, ingin tahu lebih lanjut tentang isi bukunya, bisa hubungi di sosial media ataupun di marketplace penerbit Manggu, atau bisa melalui kontak personnya langsung di penerbit Manggu. Mungkin ini kontaknya 0822 1413 6659. Untuk teman-teman sekalian kalau ingin mendapatkan bukunya bisa langsung dihubungi saja.
Terima kasih Pak Nano atas sharingnya, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Bapak sehat-sehat, keluarga juga Amin. sehat, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Jangan kapok-kapok Pak Oh, saya senang, saya senang. diskusi dengan kami. Mungkin perkenalan juga Pak Nano, ini kami dan teman-teman mendirikan yayasan, teman-teman mahasiswa sebenarnya cukup nekat mendirikan yayasan. Salah satu aktivitasnya diskusi-diskusi seperti ini Pak, dan insya Allah ke depan juga ada mau buat penerbitan dan jurnal juga, kalau semoga dimudahkan ya. Amin, amin, amin. Insya Allah seperti itu perkenalannya Pak. Terima kasih Pak Nano atas Ya, sama-sama. kesempatannya. Saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita foto-foto dulu Pak Nano, izin. Oke. Untuk teman-teman sekalian boleh diaktifkan videonya. Oke, kita foto dulu. Kita aktifin di oke. Yang lain diaktifkan fitur videonya. Banyak dari Makassar nih Pak, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari mana-mana nih. Alhamdulillah banyak yang hadir. Oke, ntar yang lain di mana? Boleh diaktifkan dulu. Oke, si Ilham, Muhyusril, yang lain. Ini ada mahasiswa Bapak ini Pak di kampus Pak, Ilham Maulana Pak. Ini teman saya. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau yang mau diaktifkan videonya silahkan, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin untuk teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Nano. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah antusias menyimak diskusi ini, ikut partisipasi aktif ya. Mungkin akan kita lanjutkan lagi untuk diskusi berikutnya. Terima kasih Pak Nano. Saya harus mengucapkan terima kasih sudah diundang. Aduh, alhamdulillah. Berkenalan dengan anak-anak muda yang luar biasa. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.